Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maulana Friski dengan NPM 23192. Praktikan sesi Rabu dari kelompok 77 Laboratorium Optimasi Industri 2025. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang saya pakai dalam tugas khusus saya, beserta running software yang nantinya akan saya running pada software POMQM. Nah, untuk isi jurnalnya yang pertama, untuk latar belakangnya, yaitu Samarang adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Garut yang memiliki potensi pariwisata tertinggi, terutama wisata alam seperti Kawah Kamojang, Curug Cimanganten, dan Danau Situ Ciberem. Namun, akses menuju destinasi wisata ini masih terbatas karena yang pertama, yaitu jarak yang cukup jauh, kondisi jalan yang rusak, letak yang terpencil dari pemukiman, karena itu dibutuhkan metode untuk menentukan rute optimal, biaya termurah, dan waktu perjalanan tercepat untuk menuju lokasi wisata guna mendukung efisiensi bagi para wisatawan. Untuk metodologi yang digunakan yaitu analisis rute jaringan yang digunakan untuk simulasi waktu dan biaya perjalanan dalam kondisi normal. Data diambil dari statistik Kabupaten Garut 2022 dan Google Maps untuk jarak dan waktu dan aplikasi Grab untuk estimasi biaya. Lalu di sini ada hasil penelitian yang dihasilkan dari metode analisis rute jaringan. Yang pertama itu menentukan rute terbaik ke Curug Cimanganten, yaitu melalui rute A, lalu ke rute B, lalu ke rute E, lalu ke rute F, dan juga ke rute G. Dengan jarak total yaitu sebesar 15,5 kilometer dengan waktu yaitu 52 menit, dengan biaya yang dihasilkan yaitu 132.000. Lalu untuk rute Curug ke Cimanten jalur kritis, yang pertama yaitu dari rute A ke rute D, lalu ke rute B, dan lanjut ke rute E, lalu ke rute F, dan ke rute G. Dengan waktu total yaitu sebesar 66 menit, dengan biaya yang dihasilkan yaitu sebesar 158.000. Lalu terdapat perbandingan destinasi lain, yaitu destinasi terdekat Curug Cimanganten, yaitu sebesar 15,5 kilometer dengan biaya terendah, Curug Cihaus, yaitu sebesar 128.000, waktu tercepat Curug Cimanten, yaitu sebesar 52 menit, dengan destinasi terjauh dan termahal, yaitu Danau Ciberem, dengan jarak sebesar 26,9 kilometer dengan total biaya yang dihasilkan yaitu 174.000. Kesimpulannya, dari jurnal ini, yaitu metode ini sangat berguna bagi wisatawan dalam memilih destinasi dengan pertimbangan jarak dan waktu juga biaya. Penelitian ini menyarankan pengembangan lebih lanjut tentang membandingkan analisis rute jaringan lain seperti motor dan mobil untuk hasil yang lebih akurat. Baik, selanjutnya saya akan mengambil data ini untuk di running pada software POMQM. Mungkin kita bisa langsung saja ke softwarenya. Nah, baik, sekarang saya sudah di software POMQM-nya. Jadi untuk langkah pertama yaitu kita pergi ke Networks. Lalu kita klik minimum spanning tree. Kita beri branchingnya, yaitu jika berdasarkan data dari jurnal, untuk branchingnya hanya sampai pada abjad B, sehingga untuk branchingnya kita tulis 7. Lalu kita namai untuk judul dari OPM-nya minimum spending free. Lalu lalu kita pilih ABCDE, lalu kita klik OK. Baik, setelah data dimasukkan, kita pilih source. Nah, di sini kita akan dapat dua output. Yang pertama yaitu network result dan juga solution step dari input yang kita pakai. Untuk start node, end node, cost, dan lain-lain sudah kita masukkan. Lalu di sini terdapat huruf Y-nya. Nah, untuk Y ini merupakan node yang sebaiknya diambil dari em,
atau jalur yang sebaiknya harus diambil untuk menghubungkan semua rute dari suatu graf. Jadi sebaiknya yang diambilnya yaitu pada branch A, itu branch B, C, D, F, dan juga H. Nah, untuk cara analisnya, untuk cara branch A, yaitu starting node-nya 1 dengan end node-nya 2, cost-nya 21, dan cost akhir 21. Dan seterusnya yaitu pada branch B, yaitu untuk start node, yaitu dimulai dari 1, end node berakhir dari 3, dengan cost atau biaya yang dikeluarkan ya sebesar 23.000, dan seterusnya. Lalu kita bisa masuk ke solution step. Nah, ini merupakan ringkasan dari output sebelumnya, di mana output ini merupakan langsung dituliskan dan ditandai dari Louvier. Jadi ini merupakan rekomendasi terbaik dari software. Sini terdapat 177. Nah, alternative cost ini merupakan penjumlahan dari step cost. Jadi kita bisa masuk ke metode yang kedua. Kita tulis untuk judulnya yaitu maksimal flow. Balik misalnya lagi dulu pemilihan S1. Nah, untuk number of branch-nya kita pilih 9. Lalu kita klik OK. Jangan lupa untuk memilih ABCDE. Lalu kita klik OK. Untuk start node merupakan titik awal dan end node merupakan titik akhir. Dan reverse capacity merupakan apa ya? Merupakan bobot yang ada di awal, dan juga capacity merupakan bobot yang ada di graf. Kita masukkan terlebih dahulu untuk start node-nya, yaitu 1 ke 4. Lalu setelah itu kita klik solve. Nah, di sini terdapat flow. Kita akan mendapatkan dua output. Yang pertama yaitu network solution dan juga iteration. Untuk network result-nya, flow ini merupakan bobot dari yang diambil dari rute tersebut. Untuk maksimal flow menghasilkan perjalanan maksimum sebanyak 2 kali perjalanan dengan untuk reverse capacity-nya atau maksimal rute yang bisa jalan harus sebanyak 3 dengan flow atau aliran sebesar 2, dan seterusnya. Kita lanjut untuk iterasinya. Jadi bisa dilihat butuh 3 kali iterasi untuk menentukan jalur yang dipilih, yaitu untuk iterasi 1, yaitu pada jalur 1 ke 4 dan ke 6 yang dialirkan sebanyak 2,5 dengan cumulative flow yaitu sebanyak 2,5. Untuk iterasi 2, yaitu untuk rutenya dari rute 1 ke rute 2 ke rute 4 dengan aliran yang dihasilkan sebesar 2,1 dengan cumulative flow sebesar 4,6.
Lalu iterasi 3, rute yang dihasilkan yaitu sebesar 1, lalu ke rute 3, ke rute 5, ke rute 2, ke rute 4, ke rute 6, dan ke rute 7 dengan flow yang dihasilkan sebesar 0,55 dengan kumulatif flow sebesar 5,15. Lalu kita akan lanjut ke metode shortest road. Kita klik new, lalu kita pilih shortest road, kita pilih ABCDE, lalu kita beri judul shortest road, kita pilih directed, lalu kita pilih ABCDE, dan kita klik OK. Kita tutup dengan branching sebanyak 9. Kita cari pada jurnal untuk jarak dari satu kota ke kota yang lain. Ini satu, ini dua, kita solve. Nah, untuk total distance-nya yaitu 17. Untuk total biayanya yaitu sini juga bisa disimpulkan bahwa sebesar 17.000. Jadi dianggap ini adalah harga dalam satuan ribuan yaitu 17.000. Tapi jika output ini merupakan jarak, maka sesuai dengan studi kasus, berarti untuk jarak yaitu dengan memakai satuan kilometer yaitu 17 kilometer. Untuk jalur terpendek yaitu A, B, E, C dengan start node 1 ke 2 dengan distance sama besar 0, kumulatif distance 0. Lalu untuk rute B yaitu dari start node 2 ke start end node 5 dengan distance 2 dengan kumulatif distance juga sebesar 2. Untuk E start node-nya dimulai dari 5 dengan end node-nya yaitu sebesar 7 dengan jarak sebesar 9 dan kumulatif distance sebesar 11. Untuk J juga sama. Baik, mungkin sekian untuk proses running software yang sudah saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akan lanjut ke running software yang kedua, yaitu dengan menggunakan software WinGSP. Tapi untuk langkah-langkahnya yang pertama yaitu kita ketik pada kolom search pada Windows di bawah. Kita ketik network modeling. Nah ini, lalu kita klik. Nah, jika sudah muncul seperti ini, maka kita akan membuat new problem. Nah, ini terdapat eh, 3 metode yang sama sebenarnya dengan metode yang ada pada software POM-VM. Cuma di sini hanya berbeda pada shortest road-nya. Di sini shortest road dinamakan shortest path problem. Di sini kita mulai terlebih dahulu pada metode minimal spanning tree. Di sini kita beri judul minimal spanning tree. Terus untuk number of node-nya kita isi 7. Lalu kita klik OK. Ini tidak perlu untuk dirubah. Di sini kita isi sesuai dengan apa yang ada di jurnal tadi. Sini untuk not 1 ke 2 yaitu menghasilkan cost besar 21. Untuk not 1 dan 1 ke 3 yaitu menghasilkan cost besar 23. Untuk not 1 ke 4 menghasilkan cost besar 22. Untuk not 2 ke 5 menghasilkan cost
sebesar 20. Lalu untuk not 35 menghasilkan kos sebesar 23. Lalu untuk not 5 ke 6 menghasilkan kos sebesar 46. 5 ke 6 menghasilkan kos sebesar 46. Lalu untuk eh, not 4 ke 6 menghasilkan kos sebesar 52. Not 4 ke 6 menghasilkan kos sebesar 52. Lalu untuk not 6 ke 7 menghasilkan kos sebesar 45. Not 6 ke 7 45. Lalu untuk yang terakhir, untuk not 4 ke 2 menghasilkan kos sebesar 25. Not 4 ke 2 besar 25. Nah, jika sudah dimasukkan untuk nilai kos ataupun biaya yang dibutuhkan, maka dari itu kita langsung saja untuk klik solve and analyze, lalu kita klik solve the problem. Habis itu sudah muncul untuk distance dan juga costnya, yaitu untuk total um, distance ataupun costnya itu sebesar 177 dengan 3 not ini, yaitu dari not 2 ke 5 sebesar 20, not 5 ke 6 yaitu sebesar 46, not 6 ke 7 yaitu sebesar 45. Nah, di sini untuk em, untuk distance dan juga costnya itu merupakan total jarak ataupun biaya yang dikumpulkan dari titik awal sampai titik tertentu di sepanjang rute yang sedang dianalisis. Lalu untuk totalnya itu merupakan total keseluruhan biaya yang dibutuhkan untuk menempuh rute dari not 1 atau A ke not ke-7, yaitu I. Jika sudah seperti ini, maka kita lanjut ke output yang kedua, yaitu output graphic solution. Dari sini terdapat rute yang ditempuh oleh setiap node-nya. Dari sini dapat dilihat bahwa node 1 ke node 2 yaitu memiliki cost sebesar 21, node 1 ke node 3 memiliki cost sebesar 23, node 1 ke node 4 memiliki cost sebesar 22, node 2 ke node 5 yang sebesar 20, node 5 ke node 6 sebesar 46, node 6 ke node 7 sebesar 45. Untuk output lainnya yaitu kita akan buka untuk show runtime dan iterasinya. Jadi kita akan lihat. Nah, di sini dapat dilihat bahwa iterasi yang dibutuhkan yaitu sebanyak 6 dan total CPU time-nya yaitu sebesar minus 0,014 detik. Baik, itu untuk minimum spanning tree-nya. Kita akan save terlebih dahulu untuk em, minimum spanning tree-nya untuk hasilnya. Save dan save di data C. Kita klik minimum spanning tree. Kita klik OK. Nah, jika seperti ini maka dapat untuk di save. Kita ketik saja untuk MSB.
sudah ke save, maka dari itu kita akan lanjut ke metode yang kedua, yaitu menggunakan maximal flow. Dari sini kita akan membuat eh, metode baru. Kita akan klik kembali, lalu kita klik di bagian new problem. Nah, ini kita klik yes. Nah, kita akan pilih maximal flow problem. Problem partikelnya yaitu masih sama, yaitu maksimal flow. Dengan number of nodes-nya yaitu tetap sebanyak 7. Lalu kita klik OK. Ini tetap sama, namun untuk maksimal flow hanya berbeda pada eh, satuan yang digunakan. Jika tadi kita menggunakan satuan biaya dan juga jarak, maka untuk maksimal flow kita menggunakan capacity. Jadi untuk nodes yang akan diisi, kita akan isi dengan kapasitinya. Sama dengan apa yang kita input pada software WinGate. Sorry, untuk yang diinput sama dengan apa yang kita input pada software POM-GM. Kita mulai untuk node 1 ke node 4, yaitu sebesar 2,5. Lalu untuk node 1 ke 2, yaitu sebesar 2,1. Lalu untuk node 1 ke 3, yaitu sebesar 2,4. Untuk node 4 ke 2, yaitu sebesar 3,4. Empat kedua sebesar 3,4. Lalu untuk lot 4 ke 6 yaitu sebesar 9,4. 9,4. Lalu untuk not 2 ke 5 itu sebesar 0,35. 0,35. Lalu untuk not 3 ke 5 yaitu sebesar 0,55. Lalu untuk not 5 ke 6 yaitu sebesar 8,3. Not 5 ke 6 yaitu sebesar 8,3. Untuk not 6 ke 7 sebesar 6,8. Not 6 ke 7 sebesar 6,8. Lalu kita klik solve the problem. Di sini kita akan pilih di mana node dimulai dan di mana node akan berakhir. Kita langsung klik solve. Ini dapat dilihat bahwa terdapat um, output dari maksimal flow-nya untuk flow ataupun aliran yang dibutuhkan. Jadi flow ini um, merupakan selisih antara total aliran masuk dan aliran keluar pada suatu rute jaringan. Jadi biasanya em, untuk semua rute net flow sama dengan nol karena tidak boleh ada penumpukan aliran. Jadi untuk em, ilustrasinya yaitu net flow itu harus nol. Jadi semua yang masuk harus keluar. Tapi di sini terdapat beberapa aliran yang tidak nol. Ya mungkin semuanya tidak nol. Tapi terdapat total net flow-nya yaitu 68. Misal jika net flow pada node 1 ke node 2 itu sebesar 19, maka yang keluar harus 19. Gitu. Di sini kita akan klik
ataupun mencari output lainnya yaitu output graphic solution seperti biasa. Jadi kita dapat dilihat bahwa untuk graphic solutionnya tetap sama sesuai dengan capacity pada setiap rute-rutenya. Bisa dilihat berikut untuk output graphic solutionnya. Lalu kita pergi ke oh sorry, kita pergi ke iterasi. Jadi kita akan melihat beberapa iterasi yang dibutuhkan untuk menentukan kapasiti dan juga maksimal aliran yang dibutuhkan pada metode maksimal flow. Jadi metode maksimal flow itu merupakan jumlah maksimum yang aliran yang dapat dikirim dari titik sumber awal atau titik rute awal ke titik tujuan akhir. Yang mana di sini titik awalnya yaitu node 1, lalu kita akan mengirim sampai ke node 7. Jadi kita menghitung jumlah maksimum aliran yang dapat dikirim dengan tetap memenuhi batas kapasitas di setiap sisi atau edge dalam rute tersebut. Nah, ini dapat dilihat bahwa iterasi yang dibutuhkan yaitu sebanyak dua dengan total CPU time yang dibutuhkan yaitu 0,0888 detik. Sini kita klik OK. Nah, jika sudah, kita save seperti biasa. Nah, pilih cari name itu MF MFW atau maximal flow. Kita klik OK. Nah, kita akan lanjut ke metode yang terakhir yaitu shortest route. Nah, seperti yang saya bilang di awal bahwa di software WinGSP ini shortest route pada software WinGSP bernama shortest path. Jadi untuk cara-cara runningnya masih sama, yaitu kita pergi ke new problem, kita klik yes, karena kita sudah save untuk project maksimal flow-nya, kita pilih shortest route, shortest path problem. Nah, judul shortest path kita pilih nodes-nya yaitu sebesar 8 karena pada jurnal untuk destinasi wisatanya yaitu sebanyak 8, jadi dapat 8 destinasi wisata yang dilalui. Maka dari itu kita klik OK. Nah, di sini dapat dilihat terdapat 8 destinasi wisata. Em, Kita akan memasukkan untuk jarak dari setiap nodes ke nodes yang lain. Kita akan mulai dari node 1 ke 2 itu 0. Pada jurnal node 1 ke node 2 ini tidak memiliki jarak di berdekatan. Lalu node 2 ke node 5 yaitu sebesar 2. Lalu node 2 ke 3 yaitu sebesar 2. Lalu node 2 ke 4 sebesar 2. 2 ke 4 sebesar 2. Lalu node 5 ke 7 sebesar 9. Node 5 ke 3 sebesar 3. Lalu lanjut ke node 3 ke 6 yaitu sebesar 1. 3 ke 6 1. Lalu node 4 ke 6 yaitu sebesar 1. Lalu node 6 ke 7 sebesar 8. Node 6 ke 7 sebesar 8. Dan node 7 ke 8 sebesar 6. Nah, jika sudah seperti ini, oh ya,
Untuk desainnya ini kita bisa asumsikan bahwa satuannya itu menggunakan satuan kilometer. Jadi untuk 2, 3, 9, 8 ini merupakan satuan kilometer atau jarak yang ditempuh pada setiap rutenya. Nah, di sini kita tetap sama, yaitu kita klik solve and analyze. Lalu kita klik solve the problem. Tetap sama untuk ini kita pilih start node-nya di node 1 dan untuk end node-nya di node 8. Lalu kita klik saja untuk solve. Di sini dapat dilihat untuk cumulative distance yang dihasilkan ataupun cumulative cost. Jadi di sini untuk cumulative distance merupakan jumlah total jarak atau biaya yang dikumpulkan dari rute awal atau node 1 ke rute akhir di sepanjang jalur atau rute yang sedang dianalisis. Jadi cumulative distance ini merupakan total jarak dari rute A ke rute C melalui jalur terpendek yang ditemukan sejauh ini. Nah, kita akan melihat untuk output lainnya. Sini bisa dilihat untuk angka-angka yang dihasilkan. Nah, ini merupakan rute terbaik ataupun rute yang paling optimal untuk dilalui atau rute terpendek istilahnya. Kita akan pergi ke result, eh, cari untuk grafik solutionnya. Nah, di sini terdapat grafik solution ataupun output grafik yang ada pada metode shortest path problem. Ya, seperti ini. Lalu kita lanjut ke jumlah iterasi yang dibutuhkan pada metode shortest path. Kita klik. Di sini dapat dilihat bahwa iterasi yang dibutuhkan yaitu sebanyak 7 dengan total CPU time yaitu sebesar 0,064 detik. Nah, di sini kita klik OK. Ini kita save terlebih dahulu untuk outputnya. Kita ketik SPT, shortest path. Kita klik OK. Nah, ini untuk ketiga metodenya kita sudah merunning. Jadi mungkin sekian penjelasan materi ataupun running software menggunakan software WinGSP. Jadi begitu untuk running software menggunakan software WinGSP dengan 3 metode tadi. Jadi kesimpulannya metode-metode ini dapat mengevaluasi solusi awal dari rute yang dibutuhkan ataupun total biaya, jarak yang dibutuhkan dan juga biaya ini atau jarak ini dihitung berdasarkan unit pengiriman yang dikalikan dengan biaya per unit antar titik. WinGSP akan sangat membantu untuk analisis rute terbaik dalam menentukan rute terbaik pada suatu perusahaan ataupun instansi. Jadi mungkin sekian penjelasan running software dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.